Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Cesa Juliani Azkia Huaida. Saya akan mempresentasikan tentang karya tulis yang berjudul Pelestarian Lingkungan. Yang pertama, pendahuluan. Latar belakang menjelaskan globalisasi dan dampaknya bagi kehidupan manusia dan alam. Pengertian globalisasi. Globalisasi adalah proses integrasi atau pertukaran internasional yang terjadi karena adanya pertukaran pandangan dunia seperti pemikiran, produk, informasi, gaya hidup, dan teknologi. Tanggapan masyarakat. Dengan adanya globalisasi membuat masyarakat menjadi lebih mengetahui tentang informasi yang ada di sekitar dan tidak tertinggal zaman. Tetapi globalisasi juga mempunyai dampak positif dan dampak negatif. Dampak positif. Teknologi berkembang pesat, kemudahan dalam mendapatkan kebutuhan hidup, kemudahan dalam mengembangkan ilmu pengetahuan, penyebaran informasi lebih cepat, meningkatkan sikap toleransi, kemudahan dalam komunikasi ke seluruh dunia, hubungan internasional dengan negara lain semakin baik, peningkatan ekonomi antar negara semakin baik, kemudahan bertransaksi online seluruh dunia. Dampak negatif. Potensi terjadinya kriminalitas semakin meningkat, masuknya paham-paham tidak sesuai dengan ideologi negara lain sehingga menimbulkan konflik di tengah masyarakat. Masyarakat lebih konsumtif ketimbang produktif. Timbulnya berbagai informasi yang tidak akurat bahkan hoaks. Masyarakat terpengaruh budaya lain sehingga budaya lokal semakin hilang. Sebagian masyarakat menjadi individual dan egois. Berkurangnya peminat pertanian karena teknologi dan informasi dianggap lebih menguntungkan. Timbulnya kesenjangan atau jarak sosial, hilangnya rasa nasionalisme dalam masyarakat. Menjelaskan interaksi manusia dengan alam. Interaksi manusia dengan alam adalah proses saling mempengaruhi satu dan lainnya. Lingkungan hidup manusia terdiri atas lingkungan alam, lingkungan sosial, budaya, dan ekonomi. Contoh interaksi manusia dengan alam. Pertama, petani yang menyesuaikan musim hujan untuk menanam padi, nelayan yang menyesuaikan waktu berlayar agar mendapat hasil yang maksimal, pedagang yang menyesuaikan waktu siang hari untuk berdagang minuman es. Menjelaskan dampak negatif dan dampak positif interaksi manusia dengan alam. Dampak positif. Manusia mendapatkan sumber bahan sandang, pangan, dan papan. Manusia mendapat pekerjaan seperti bertani dan berkebun. Manusia mendapat sumber obat-obatan. Dampak negatif. Rusaknya lingkungan alam, adanya bencana alam seperti tanah longsor, banjir, dan gempa bumi. Banyaknya hewan yang mati karena rusaknya habitat hewan. B. Rumusan masalah. Yang pertama, apa tujuan penciptaan alam semesta? Yang kedua, bagaimana siklus hidup makhluk hidup di bumi? Yang ketiga, apa sajakah hewan dan tumbuhan yang halal dan haram untuk dikonsumsi? Yang keempat, bagaimana cara yang tepat untuk memanfaatkan sumber daya alam yang ada di bumi ini? Yang kelima, bagaimana contoh sikap pengalaman sila-sila Pancasila dalam pemanfaatan sumber daya alam? Keenam, bagaimana contoh penerapan sikap yang mencerminkan Asmaul Husna, As-Salam, Al-Latif, dan Al-Mukmin dalam pemanfaatan sumber daya alam. C. Tujuan membuat karya tulis ini adalah untuk menulis hasil penelitian atau hasil pengamatan yang sudah kita amati dalam bentuk karya tulis dan untuk membuat kita lebih mengerti tentang hasil pengamatan yang kita buat. 2. Pembahasan. Tujuan penciptaan alam semesta. Alam semesta
bukan hanya terdiri dari langit dan bumi saja, tetapi meliputi semua yang ada di muka bumi. Allah juga menciptakan manusia untuk berperan sebagai pengendali atau pemimpin dari alam semesta ini. Alam semesta ini diciptakan untuk memberitahukan kepada manusia bahwa keberadaan dan kemahakuasaan Allah itu ada. Alam ini juga diciptakan untuk manusia agar dapat hidup dengan baik di bumi ini. Allah telah menyediakan bahan makanan untuk manusia, baik di darat maupun di laut. Allah menjelaskan tujuan penciptaan alam dalam surah Al-Kahfi ayat 51. Ma asyhadtuhum khalqas samawati wal ardi wala khalqa anfusihim wa ma kuntu muttahizal mudillina adud, yang artinya aku tidak menghadirkan mereka untuk menyaksikan penciptaan langit dan bumi, dan tidak pula penciptaan diri mereka sendiri. Dan tidaklah aku mengambil orang-orang yang menyesatkan itu sebagai penolong. Quran Surah Al-Kahfi ayat 51. B. Penggolongan siklus-siklus hidup makhluk di bumi. Setiap makhluk di bumi pasti mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Ada beberapa penggolongan siklus hidup makhluk di bumi, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, metamorfosis sempurna. Contoh hewan yang bermetamorfosis sempurna adalah kupu-kupu. Kupu-kupu dari dewasa bertelur, telur berubah menjadi larva, larva berubah menjadi kepompong, kepompong berubah menjadi kupu-kupu dewasa. Metamorfosis sempurna adalah perbedaan dalam setiap tahap pertumbuhannya. Yang kedua, metamorfosis tidak sempurna. Metamorfosis tidak sempurna adalah hewan yang tidak mengalami perbedaan dalam setiap pertumbuhannya. Contoh pada kecoa, dari dewasa bertelur hingga dewasa lagi tidak ada perubahan. Yang ketiga, daur hidup hewan. Daur hidup hewan dimulai saat kelahiran dari perut induknya atau menetas dari telur. Semakin besar hewan saat masa pertumbuhannya dan berkembang menjadi hewan dewasa. Siklus hidup hewan ada 3 cara, yaitu ovipar atau bertelur, vivipar atau melahirkan, ovovivipar bertelur melahirkan. Contoh ovipar adalah ayam, vivipar adalah kucing, ovovivipar adalah ikan pari. C. Hewan dan tumbuhan yang halal dan haram untuk dikonsumsi. Yang pertama, binatang halal. Allah telah menciptakan bermacam-macam binatang di muka bumi ini, di antaranya hewan halal. Hewan halal adalah hewan yang boleh dimakan oleh umat Islam. Contohnya adalah burung, cumi-cumi, ikan, kelinci, kambing, ayam, dan sapi. Allah berfirman dalam surat Al-Maidah ayat 1. Ya ayyuhallazina amanu aufu bil uqud uhillat lakum bahimatul an'ami illa ma yutla alaikum ghairu muhillis sayyidi wa antum hurumu innallaha tahkumu ma yurid, yang artinya, hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak kecuali yang akan dibacakan kepadamu, dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendakinya. Quran Surah Al-Maidah ayat 1. Yang kedua, binatang yang haram. Binatang haram adalah binatang yang tidak boleh dikonsumsi oleh umat Islam. Contohnya, beruang, bangkai burung, gajah, harimau, kucing, ular,
serigala, dan burung elang. Allah berfirman dalam surah Al-Maidah ayat 3. Hurrimat alaikumul maitatu waddamu walahmu mulhinziri wa ma uhilla li ghairillahi bihi wal muhaniqatu wal mauquzatu wal mutaraddiyatu wan natihatu wa ma akalas sabu illa ma zakaitum wa ma zubiha alan nasubi wa taksimu bil azlami zalikum fisku al yauma ya'isal lazina kafaru min dinikum fala tahsyauhum wa ahsyawni ul yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islama dina famanidu turra fi mahmasatin ghairat mutajanifil ismi fa innallaha ghafurur rahim, yang artinya diharamkan bagimu memakan bangkai darah, daging babi, daging hewan yang disembelih atas nama selain Allah, yang tercekik, yang terpukul, yang jatuh, yang ditanduk dan diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu menyembelihnya, dan diharamkan bagimu yang disembelih untuk berhala. Dan diharamkan juga mengundi nasib dengan anak panah. Mengundi nasib dengan anak panah itu adalah kefasikan. Pada hari ini, orang-orang kafir telah putus asa untuk mengalahkan agamamu. Sebab itu janganlah kamu takut kepada mereka dan takutlah kepadaku. Pada hari ini telah kusempurnakan agamamu kusempurnakan agamamu dan telah kucukupkan kepadamu nikmatku dan telah kuridhoi Islam itu jadi agama bagimu. Maka barang siapa terpaksa karena kelaparan tanpa sengaja berbuat dosa, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Quran Surah Al-Maidah ayat 3. Yang ketiga, tumbuhan halal. Jenis tumbuhan yang halal dimakan antara lain padi, jagung, gandum, zaitun, lidah buaya, kunyit, dan jahe. Tumbuhan haram. Yang keempat, tumbuhan haram. Ada dua jenis tumbuhan yang disebut dalam Al-Quran, yaitu Al-Gharqad nitraria, pohon Yahudi yang hanya tumbuh di Palestina, dan di Al-Zakum, atau pohon yang tumbuh di neraka. Ada juga tumbuhan haram yang berasal dari sekitar kita, yaitu tumbuhan ganja. Tumbuhan ini berasal dari pupuk hewan yang haram. D. Jenis-jenis pemanfaatan sumber daya alam. Yang pertama, pemanfaatan hasil pertanian. Hasil pertanian dimanfaatkan menjadi berbagai jenis kreasi makanan atau sebagai bahan pokok. Pemanfaatan hasil perkebunan. Ada tiga. Yang pertama, bahan untuk membuat makanan atau minuman, bahan baku obat-obatan, sebagai bahan baku pembuatan gula, itu dari tebu. 3. Pemanfaatan hasil peternakan. Sebagai pembuatan minuman dari susu, sebagai bahan makanan dari daging, telur, dan lain-lainnya, sebagai bahan untuk pertanian, kayak contohnya kerbau untuk membajak sawah. Pemanfaatan hasil laut. Sebagai bahan kosmetik dari rumput laut, sebagai bahan makanan dari ikan, cumi-cumi, dan hewan laut lainnya, sebagai bahan perhiasan, yaitu mutiara. Pemanfaatan hasil hutan. Sumber bahan kayu, madu hutan, objek wisata. Pemanfaatan hasil pertambangan.
minyak bumi dan gas alam sebagai bahan bakar. Besi, aluminium, tembaga, dan timah dimanfaatkan sebagai bahan baku industri. Emas dan perak sebagai bahan perhiasan. Contoh-contoh sikap yang memanfaatkan sumber daya alam berdasarkan sila-sila Pancasila. Sila pertama, kita harus ingat bahwa yang menciptakan alam semesta ini adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita harus menjaga dan merawat alam semesta ini agar tidak rusak. Kita juga harus memanfaatkan sumber daya alam dengan baik. Jangan kita menggunakannya dengan tidak baik atau semena-mena. Sila kedua, kita harus adil terhadap alam, jangan merusak alam, karena kita sudah mendapatkan kebutuhan kita dari alam. Sila ketiga, kita harus sayang dengan lingkungan kita, karena alam dan manusia itu saling membutuhkan. Manusia membutuhkan alam untuk tempat tinggal, sumber makanan, dan lain-lain. Alam membutuhkan manusia untuk merawat dan menjaga alam. Sila keempat, kita harus bijaksana terhadap alam. Jangan pernah kita merusak alam. Sumber daya alam yang kita gunakan dan lain-lainnya itu adalah hasil dari alam. Sila kelima, kita mesti adil terhadap alam karena banyak orang lain yang mendapat pekerjaan dari alam seperti bertani dan berkebun. F. Contoh penerapan sikap yang mencerminkan Asmaul Husna, As-Salam, Al-Mu'min, dan Al-Latif dalam pemanfaatan sumber daya alam. As-Salam. As-Salam mempunyai arti yang maha pemberi keselamatan. Allah menyelamatkan hamba-hambanya dari bahaya, bencana, dan penyakit. Allah juga memberi kebahagiaan kepada hambanya yang kesusahan. Allah memberi jalan keluar dari segala persoalan dan kesulitan. Cara meneladani sifat as-salam adalah menghindari iri dengki dan perbuatan jahat kepada orang lain, tidak mencela orang lain, menolong dengan ikhlas, selalu berdoa memohon pertolongan Allah. Yang kedua, al-mukmin. Al-mukmin mempunyai arti yang maha pemberi rasa aman. Dengan meresapi makna dari al-mukmin, kita seharusnya menjadi sosok pribadi yang tenang, tidak terburu-buru mengambil tindakan, dan menjadi sosok pelindung. Cara meneladani sifat al-mukmin, tidak membuat gaduh maupun merusak ketenangan orang lain, memiliki sikap toleransi serta tenggang rasa yang tinggi, memberikan rasa aman dan nyaman seperti cara mengikuti pos kamling, menghindari perilaku bullying terhadap sesama teman. Al-Latif. Al-Latif mempunyai arti yang maha lembut. Allah Ta'ala telah menyiapkan semua kebutuhan manusia sebelum manusia itu diciptakan, sehingga yang menjadi tugas manusia hanya memilih antara fasik dan takwa. Hal ini dicontohkan dengan seorang ibu yang sedang hamil. Sebelum melahirkan, ibu telah memberikan sesuatu yang akan dibutuhkan oleh bayi. Begitu juga dengan Allah yang telah menyiapkan segala sesuatu yang akan dibutuhkan oleh manusia. Seperti kita yang memakan nasi, berasnya ditanam di mana, siapa yang menanam, siapa yang memasak, dan lain sebagainya. Cara meneladani sifat al-latif. Bersikap lemah lembut, sopan dan santun terhadap orang lain, bertutur kata lembut, tidak pernah marah. Kesimpulan dari rumusan masalah tersebut adalah dengan adanya karya ilmiah ini kita bisa mengetahui bahwa Allah telah menciptakan alam semesta ini untuk dimanfaatkan dan dijaga oleh manusia. Kita juga bisa lebih memanfaatkan sumber daya alam sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Kita harus mengkonsumsi makanan halal dan menjauhi makanan haram yang sudah ditetapkan oleh Allah. Dalam menjalankan kegiatan sehari-hari, kita harus meneladani sifat Asmaul Husna Allah, yaitu As-Salam, Al-Mu'min, dan Al-Latif, agar kita bisa lebih menghargai antar sesama masyarakat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.